you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Something whispers in my ear and says that you are not alone. I'm here with you, though you're far away. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Herlambang. Selamat menyaksikan. Always in my heart, you are not. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no horror, sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares of joyful giving. If we try, we shall see. In this place we cannot feel fear or dread. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Bismillahirrahmanirrahim. Buya, beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita di Cianjur mengalami musibah bencana alam berupa bencana gempa bumi, Buya, menjadikan banyak saudara-saudara kita yang meninggal. Pertanyaan saya, Buya, bagaimana dan seperti apa seharusnya kita menyikapi sesuatu musibah? Mohon pencerahan dan penjelasannya, Buya. Jika ada seorang beriman yang tertimpa musibah, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Tapi jika Anda melihat orang beriman tertimpa musibah, atau mungkin Anda tertimpa musibah kecil besar musibah, ini ada 3 hal yang Anda dapat. Yang pertama, musibah yang ditimpakan, musibah zahir ya. Kalau musibah batin yang neraka. Musibah zahir maksud kami, bencana alam, hilangnya keluarga, harta, sakit dan sebagainya. Kalau ada seorang hamba yang beriman tertimpa musibah zahir, maka ketahuilah itu adalah salah satu dari 3. Yang pertama, karena Allah ingin mengampuni dosanya, akan diampuni Allah cuma-cuma. Ini karena karunia Allah Maha Kasih. Yang kedua adalah akan diampuni kita dengan permohonan kepada Allah, mohon ampun, istighfar yang banyak. Maka beristighfarlah agar diampuni dosa kita.
Yang ketiga adalah Allah akan rubah jadi bentuk hukuman. Ditimpakan musibah kepada seorang hamba karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Maka bagi orang yang beriman di saat tertimpa musibah itu yang ada kelegaan di dalam hatinya. Alhamdulillah, berarti dosaku akan dihapus oleh Allah, daripada aku harus disiksa di neraka, disiksa di dunia. Nah, hukuman itu pun ada 3 macam. Yang pertama, hukuman yang Allah berikan di dunia. Jadi kalau ada seorang mukmin dihukum oleh Allah di dunia, maka ketahuilah itu karena Allah tidak ingin menghukumnya nanti di akhirat. Lalu ternyata orang yang beriman ini belum diampuni oleh Allah, kemudian juga tidak minta ampun kepada Allah, juga di dunia kok nyaman-nyaman, selamat, nggak pernah kena musibah, tapi banyak dosa dia. Lalu bagaimana? Ada cara pengampunannya nanti. Kalau sudah meninggal akan disiksa oleh Allah, tapi setelah itu akan masuk surga. Mau disiksa di neraka? Nggak mau. Berarti nggak ada jalan lain kecuali saat ini harus istighfar banyak-banyak. Bagi hamba yang beriman, kalau tertimpa musibah di dunia, maka ketahuilah musibah itu adalah pengampunan dosa. Kalau bukan pengampunan dosa, mungkin seorang hamba sudah banyak istighfar setiap malam, istighfarnya banyak nggak bisa dihitung. Istighfar, menangis, menyesal, terus istighfar, tapi kok masih tertimpa musibah. Kenapa dia? Ketahuilah justru karena Allah sayang kepada dia, mau diangkat derajatnya. Kalau Allah sudah mencintai satu kaum, akan diangkat derajatnya dengan bencana, dikasih bencana karena Allah sayang. Ini hambaku, aku siapkan tempat yang tinggi, tapi ibadahnya kok masih pas-pasan. Dosa mah enggak, tapi ibadahnya kok pas-pasan. Tahajud jarang-jarang, ya puasa jarang-jarang, tapi aku cinta hamba ini akan aku tempatkan di tempat yang tinggi. Enggak ibadah-ibadah hamba ini, Allah timpakan musibah jeder, setelah itu langsung naik pangkat. Mau begitu? Saya belum, tidak kuat, saya tidak berani. Mending saya dimudahkan ibadah, amal baik, nanti naik pangkat. Jangan sok ya, saya minta musibah saja. Nggak boleh, nggak boleh minta musibah. Ini jika tiba-tiba Anda tertimpa musibah, maka tata hati Anda. Allah mencintai seorang hamba yang tertimpa musibah. Dan betul, orang sakit Allah dekat dengan dia sampai suatu ketika nanti Allah mengingatkan kepada hamba yang cuek dengan saudara yang tertimpa musibah. Padahal kau kunjung kepada orang sakit yang tertimpa musibah tersebut, engkau akan menemukan aku bersamanya. Maksudnya menemukan aku bersamanya, rahmat akan Allah aku turunkan kepada orang yang kunjung kepada orang sakit. Kemudian keberkahan dan juga doanya orang sakit akan aku kabul. Kamu tidak kunjung pada orang sakit, kau tidak mendapatkan kebaikan. Maka senanglah kalau kita kunjung kepada orang yang sakit, jika mampu kita. Kalaupun tidak mampu, kita mendoakan. Allah bersama orang yang hatinya terpatah-patah karena tertimpanya musibah, kefakiran yang ia alami, sakit yang ia alami, bencana yang ia rasakan, hatinya terpatah-patah, yang hanya dia lakukan hanya mengadu Allah, Allah, Allah. Ketahuilah Allah bersama orang tersebut. Maka musibah menjadi sebab orang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gambaran tentang orang tertimpa musibah. Kalau kita ditimpa musibah, maka kita katakan Allah sedang ingatkan kita karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kalau orang lain yang sedang ditimpa musibah, maka teman-teman katakan dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Jelas? Jangan dibalik. Kalau kita yang kena musibah, kita katakan kita sedang diingatkan oleh Allah karena banyak apa? Dosa. Tapi kalau orang lain yang sedang kena musibah, kita katakan dia sedang diangkat derajatnya sama Allah.